Perkenalkan, nama saya Lauda Damnasri dengan NIM 211095 dari Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Di sini yang pertama ada pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian ada kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Kemudian ada nilai mengenal yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Kemudian ada asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Adapun beberapa kode etika, sebelum saya menjelaskan apa saja kode etika, di sini kode etik itu sendiri merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak muluk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik itu sendiri merupakan pola aturan atau tata cara jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Kemudian, adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kemudian, selain ada pengertian dari etika, di sini juga saya menjelaskan adanya pengertian tentang profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris atau provos yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi membutuhkan pelatihan dan penguasaan khusus agar memperoleh skill dan kemampuan yang diinginkan. Ada beberapa karakteristik di sini dari profesi itu sendiri. Yang pertama, ada keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Kemudian ada asosiasi profesional yang biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yaitu yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Kemudian yang ketiga ada pendidikan yang ekstensif. Kemudian yang keempat ada ujian kompetensi. Kemudian yang kelima ada pelatihan institusional. Selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Kemudian ada ciri khas profesi itu sendiri. Yang pertama, di sini ada suatu bidang pekerjaan yang organisis dan jenis intelektualnya juga terus berkembang dan diperluas. Kemudian yang kedua adalah suatu teknik intelektual, kemudian ada suatu penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Kemudian suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Kemudian yang kelima beberapa standar penyertaan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Kemudian yang kelima ada kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggotanya. Kemudian ada pengakuan sebagai profesi, kemudian ciri khas yang terakhir adalah perhatian yang profesional. Syarat profesi yaitu memiliki spesialisasi ilmu. Kemudian yang kedua memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Kemudian yang ketiga memiliki organisasi profesi.
Yang keempat, diakui masyarakat. Kemudian yang kelima, sebagai panggilan hidup. Yang keenam, dilengkapi kecakapan diagnostik. Dan yang terakhir, mempunyai klien yang jelas. Kemudian ada pengertian teknologi informasi itu sendiri, di mana menurut Wikipedia teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu mahasiswa manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebar informasi. Kemudian ada hubungan antara etika profesi dan teknologi informasi adalah tindakan dan perilaku seorang dalam menjalankan suatu tugas khusus untuk membutuhkan pelatihan untuk memperoleh skill dalam mengakses teknologi untuk menyebarkan sebuah informasi. Kemudian ada seorang profesi biasanya memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi dianggap bisa dipercaya. Jadi harus memiliki lisensi dulu, guys. Yang kedua adalah otonomi kerja. Kemudian ada kode etik. Kemudian yang keempat ada layanan publik dan altruisme, di mana diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan sebelum berkaitan dengan kebutuhan publik seperti layanan dokter, berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu status dan imbalan yang tinggi. Kemudian, etika profesi teknologi juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya, di mana perbedaannya terletak pada peranan dan profesi tersebut. Profesi pada bidang teknologi informasi menitikkan menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai teknologi informasi untuk percaya pada ilmu pengetahuan, keahlian, dan kejujuran pada profesinya. Profesi itu menciptakan produk, misalnya seperti sistem komputer yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan produk tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Profesi ini memiliki tanggung jawab pada masyarakat luas yang menggunakannya. Tanggung jawab ini meliputi keamanan dan keselamatan data terpercaya serta mudah untuk digunakan. Kemudian kode etik berprofesi di bidang teknologi informasi di mana pemrograman komputer membutuhkan sebuah kode etik dan kebanyakan dari kode-kode etik ini disadur disadur berdasarkan kode etik yang kini digunakan oleh perkumpulan programmer internasional. Tujuan adanya kode etik profesi adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama. Kemudian kode etik seorang programmer di sini juga saya jelaskan. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Kemudian seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja. Kemudian seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta. 4. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua. Tidak boleh mencari software, khususnya development tools. Kemudian tidak boleh menerima dana tambahan. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain. Kemudian adalah tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pembangunan sesuatu. Kemudian tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, tidak boleh mempermalukan profesinya, tidak boleh secara asal menyangkal adanya bug dalam aplikasi, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer kemudian terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Pada umumnya, programmer harus mematuhi golden rule, memperkenalkan orang lain sebagai kamu, bagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika seorang programmer mematuhi peraturan ini, maka tidak akan ada masalah dalam komunitasnya. Dan di sini saya memberikan kesimpulan bahwa etika merupakan suatu pasak atau tiang berperilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, etika juga menggambarkan atau mencerminkan seperti apa diri kita di hadapan orang lain.
Profesi adalah suatu keahlian yang kita punya untuk menjalankan suatu pekerjaan agar bisa bertahan hidup dan menjalankan hidup. Setiap profesi pasti mempunyai beberapa aturan atau kaidah di dalamnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan tugas kita sebagai manusia hanya bisa memberikan yang terbaik untuk profesi yang kita jalankan dan berperilaku sebagai layaknya dan sebagaimananya harusnya kita. Teknologi informasi yang merupakan sebuah ilmu luas yang mempelajari bagaimana cara mengakses, mengubah, menginput, output, dan menyebar suatu informasi. Jadi, etika profesi dalam bidang teknologi informasi adalah seorang yang mempunyai perilaku yang menjalankan sebuah pekerjaan yang bekerja mengolah data, informasi, dan angka suatu fakta serta menyebarkan ke masyarakat, seperti yang dikatakan di awal tulisan ini. Teknologi informasi bisa menjadi pedang tajam untuk membuat negara kita ini menjadi modern dan maju, tetapi bisa saja sebaliknya, bisa menjadi bumerang ke negara kita. Maka marilah kita sama-sama mewujudkan peranan teknologi informasi ini sebaik-baiknya di negara kita. Terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Bye.